Sebagai penggila buku, maka setiap kunjungan ke Singapura ada tempat yang rutin saya sambangi, yaitu Times Bookstore. Sudah 20 tahun saya langganan di sana. Tiap bulan pasti ke sana, sehingga tampang saya kalau datang pasti dikenal karyawan di sana, terutama staf yang nongkrong di sesi rak buku bisnis, buku ekonomi, dan buku geopolitik. Biasanya anak mahasiswa magang yang bantu saya. Lalu sebenarnya apa bedanya datang ke toko buku di Indonesia dengan toko buku Times ini? Jujur, jauh bagaikan langit dengan dasar bumi. Bener deh, di Indonesia itu toko buku, cari buku di sana. Kalau di Times, ya bukan. Begini apa yang saya rasa. Ketika masuk ke toko buku tersebut, kita disapa oleh greeter yang akan menyapa kita dan menanyakan kabar serta menanyakan sedang cari apa. Kita katakan cari buku terbaru tentang politik misalnya. Maka kita akan diantar ke rak politik dan diarahkan ke penjaga rak tersebut. Lalu penjaga tersebut akan bertanya atau menginformasikan, "Bapak sudah baca buku Fire-nya Trump?" Itu buku isinya tentang tabiat Trump yang nyeleneh dan setengah narsisem sifatnya Trump. Saya tanya lebih dalam, apa itu narsism? Oh yes sir, there are two characters of narcissism of Mr. Trump that you will get from this book, katanya sambil membuka halaman tentang narsismnya Trump tersebut. Or katanya kemudian, you better read this book for you to understand that US dollar will be hit by other currency. Those books are read by Mr. Trump before he become president. Sang pemuda berkacamata tebal tadi menjelaskan buku sebaiknya saya baca sebelum membaca buku Fire-nya Trump yang menjadi alasan Trump memulai menyerang Cina dan Rusia sekarang. Here you are sir, The Colder War. This book written on Obama time versus Putin. But seems Obama cannot match Putin. Even Hillary cannot beat Putin. Amerika need Trump to beat Putin. Dia menjelaskan rinci mengapa Amerika memerlukan sosok devil seperti Donald Trump. Untuk itu dunia harus tahu tabiatnya Donald Trump yang ofensif ini. Dan semua dijabarkan dalam buku tersebut, kata pemuda tadi. Begitulah sekilas suasana saya di Times. Dalam toko buku Times tersebut, pengalaman apa yang saya dapatkan kira-kira? Ya benar, saya mendapatkan knowledge. Jadi 1 jam di sana dengan staf penjualan di rak buku tersebut, saya dapat knowledge, bukan dapat buku. Sekali lagi, ini bedanya toko buku di Indonesia dengan Times. Saya tanya lagi kepada pemuda tadi, is there anything book about China? Kemudian dia jawab, you want to have information about China strategy on water sir? Dia balik tanya ke saya tentang strategi Cina yang ingin menguasai lautan, di mana semua dunia tahu kekuatan maritim dan Navy Amerika 2 kali kekuatan armada laut Cina. Dan apa strategi Cina mengalahkan US? Ya dengan proxy war lah. Apakah Cina menggunakan proxy war? Kemudian saya tanya lagi, kan tidak mungkin konvensional war dilaksanakan oleh Cina, benar? Dan pemuda itu nyerocos, I have 2 book for you sir. One called ASEAN Water, second called The China Private Army. Yang tagline-nya berbunyi begini, Protecting China Silk Road. Dua-duanya berbicara tentang Cina. Oh, I already have that book on China Private Army. I use it a lot on my speech and lecture. Saya jawab kalau buku China Private Army, bukunya sudah saya pakai. Bahkan saya menulis beberapa seminar dan beberapa workshop menggunakan buku tersebut. Saya tahu dari buku tersebut bahwa Cina sudah mencaplok bahkan hingga GDP negara-negara yang dikuasain pun ada dalam buku tersebut. Misalnya Timur Timur GDP-nya 60% sudah Cina, Papua Nugini 60% GDP nasionalnya sudah barang Cina, Malaysia 35%. Di zaman Najib, mungkin zamannya sekarang udah 20% di zaman Mahathir, dan turun terus pengaruh Cina di Malaysia. Kalau di Indonesia rasanya nggak ada Cina. Aman Indonesia mah. Cina di Indonesia itu hoax. Kemudian dia lanjut, oh really? If you have that books, I recommend you to buy this book, The War by Other Means, katanya. You will amazed with what China, Russia, and America play geostrategical games. Apa yang terjadi kalau itu Anda sahabat semua yang memang minat dengan buku beginian? Pasti seperti saya, panic buying. Jadi sekali lagi, kita dapat pengetahuan begitu masuk ke Times. Beda kan kalau masuk ke toko buku di Indonesia dengan masuk ke Times. Di toko buku Indonesia kita dapat buku, di Times kita dapat knowledge. Saya jujur nggak dapat ilmu di toko buku di Indonesia. Dapat ilmunya setelah baca bukunya. Dan di toko buku di Indonesia sering salah beli buku karena tidak ada referensi, tidak ada genre yang saya suka. Atau bayangkan, kebanyakan penjaga rak buku di Indonesia tidak pernah baca buku yang dijaganya tadi. Dan hal ini tidak mungkin terjadi di Times. Mereka paham sekali isi buku-buku yang mereka jual tadi. Bahkan kita bisa berdebat, pemahaman filsafat, atau diskusi isi buku selagi mencari buku. Senang bertemu dengan sesama pembaca yang berpengetahuan, walaupun hanya mahasiswa magang berusia 20 tahunan yang katanya anak milenial. Buktinya dia rajin baca dan tahu segalanya. Apa yang terjadi di akhir bicara dengan pemuda tersebut? Ya panik, 6 buku lah saya beli.
Dan setelah itu saya pump up semangat sekali ingin cepat baca dan cepat meluangkan waktu untuk share buku ini kepada teman-teman. Lalu pengalaman saya setelah baca, pengen sekali saya punya kelas sesi diskusi membahas isi-isi buku tersebut. Tapi sayang, gak terlalu banyak teman tersebut. Akhirnya ya saya buat video ini.